Halo, kami dari femaledaily.com, aku Gianda, aku Ocel. dan hari ini kita akan share 5 foundation high-end favorit kita berdua. Nah, FYI aja, aku sama Ocel selain skin tone-nya yang obviously beda, tapi skin type kita juga beda. Kalau aku cenderung normal. Kalau aku lebih cenderung ke oily sih. Nah, cuman kali ini aku juga akan mewakili kulit dry karena aku tuh lebih suka foundation yang finishnya dewy, while Ocel Aku lebih suka yang finishnya itu matte to satin finish. gitu. Pengen tahu kayak apa, foundation apa aja? Kita Keep on watching. Oke, dimulai dari aku dulu ya. Dan ini foundation yang kita sebutin nggak in order, jadi Random aja, random acak aja lah. di antara top 5 foundation yang kita suka. Oke. Nah, aku pertama mau ngebahas si Shu Uemura The Light Bulb Foundation. Ini tuh sebenarnya bukan foundation terfavorit dari Shu Uemura ya. Cuman aku yang tadi itu aku suka banget sama foundation yang finishnya dewy, dan ini super dewy finish. Jadi kalau pakai ini rasanya muka aku langsung glowing, flawless banget lah dengan si foundation light bulb ini. Nah, yang aku suka lagi biasanya foundation yang finishnya dewy itu cenderung sheer atau light to medium coverage. Cuman si Shu Uemura Light Bulb ini dia coveragenya medium to full. Jadi cukup dengan satu pump itu udah bisa cover satu muka aku. Cuman yang aku kurang suka teksturnya ini agak thick. Jadi menurut aku ini berasa banget sih kalau kita lagi pakai foundation gitu. Kalau aku pertama itu si Guerlain The Nude Perfection. Hasil akhirnya tuh matte. Terus satu pump tuh udah bisa buat satu muka dan cukup buat nutupin jerawat yang merah-merah gitu deh. Walaupun maksudnya teksturnya tuh agak-agak creamy, tapi pas di muka tuh nggak berasa kayak berat. Gak ada pumpnya, just gampang lah buat pakai produknya atau buat naker penggunaannya. Terus packagingnya juga lucu. SPF-nya juga ada. Terus ada SPF 20 sih dan PA+, jadi kulit terlindungi dari UVA dan UVB. Next, aku juga suka banget sama ini, Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Sama seperti yang Shu Uemura Light Bulb, ini juga finishnya dewy, cuman nggak terlalu basah sih seperti Shu Uemura yang sebelumnya. Dan ini yang aku sukanya, nggak tahu kenapa aku kurang suka sama foundation yang ada SPF-nya karena takut parno banget kalau white cast. Nah, si Giorgio Armani LSF ini nggak ada SPF-nya, dan ini menurut aku cocok banget untuk photoshoot karena hasilnya di saat difoto itu jauh lebih bagus daripada dilihat aslinya gitu. Jadi emang ini adalah foundation spesial kalau misalnya aku mau foto atau make upin klien yang mau foto gitu. Jadi kesannya kulit tuh kayak di Photoshop. Iya, jadi hasilnya tuh bener-bener kayak airbrush, terus kulit kayak di Photoshop gitu deh. Dan ini buildable banget karena dia coveragenya sheer light to medium. Jadi kalau alhamdulillah aku diberkahi dengan kulit yang tidak terlalu bermasalah dan terlalu banyak yang pengen di cover. Jadi menurut aku ini cukup dengan satu layer. Cuman kadang-kadang kalau di saat kulit lagi kurang oke, aku pakai 2 layer dan tetap nggak kelihatan cakey sih. Jadi ini super buildable. Jadi aku suka banget sama Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Nextnya itu kalau dari aku Makeup Forever Ultra HD. Ini foundation yang terbaru dari si Makeup Forever. Teksturnya itu agak lebih cair dibandingin si Guerlain atau foundation lainnya yang akan aku review nanti. Cuma untuk finishnya itu dia agak sheer to medium sih. Coveragenya? Ya, coveragenya sheer to medium. Terus agak satin finish. Untuk nutupin noda hitam di wajah tuh kurang banget karena dia sheer. Tapi buildable. Tapi kalau misalnya punya banyak masalah di kulit tuh nggak rekomen. Cuman dia kalau dipakai buat foto sih bagus banget. Muka emang kelihatannya kayak poreless, nggak ada Sama lines-nya. kayak si Giorgio Armani. Iya, ya? mirip-mirip gitu. Cuman dia agak sheer aja sih. Jadi kurang recommended buat yang punya kulit bermasalah banyak noda gitu. Ini yang foundation yang lagi aku pakai sekarang, Too Faced Born This Way.
kayaknya udah banyak banget ya YouTuber yang nge-review foundation ini, dan aku pun sebenarnya teracuni dari YouTuber-YouTuber yang review ini, foundation ini. Dan ternyata emang seoke itu sih di muka aku. Jadi coveragenya menurut aku ini lumayan medium to full, sama mirip banget sama kayak si Shu Emura ini yang light bulb. Cuman ini agak lebih ringan dipakainya. Sebasa si Shumura nggak sih? Dan nggak sebasa si Shumura juga. Jadi ini tuh sebenarnya masih satin ya, satin finish. Jadi nggak sedui dua foundation yang sebelumnya aku review. Yang ini tuh finishnya lebih satin, tapi nggak cakey, nggak dead matte gitu. Karena aku emang kurang suka sama foundation yang finishnya terlalu matte kan. Jadi ini sih sebenarnya masih oke untuk kulit oily. Jadi nggak bikin muka jadi terlalu basah kayak yang sebelumnya sih. Dan coveragenya bagus, tadi aku udah bilang kalau ini medium to full, tapi rasanya tetap ringan, nggak terasa pakai foundation banget. Dan tadi sih ini yang aku pakai sekarang cukup satu layer aja, udah bisa cover sewajah aku. Dan SPF-nya kayaknya ini juga nggak ada SPF-nya ya? Orang ada? Kayaknya nggak ada. Nggak tahu. Kalau Coba di lihat di sini bawah. sih ditulisnya oil free foundation ya, jadi mungkin untuk yang kulit berminyak juga recommended. Nextnya dari aku ini Shumura Face Architect. Ini kayaknya foundation pertama bestsellernya dari Shumura deh. Dia itu teksturnya creamy juga, finishnya itu satin, almost like that matte sih sebenarnya. Tapi coveragenya bagus banget dan bener-bener kerasa ringan, bener-bener jauh banget deh sama si light bulb. Kalau yang light bulb kan basah, kalau yang ini tuh enggak. Terus warnanya tuh juga banyak. Ya oke lah, coveragenya gitu bener-bener bagus banget buat nutupin noda hitam yang agak samar tuh bisa. Noda bekas jerawat atau yang merah-merah juga nutup kok. Dan satu pump itu udah cukup banget buat satu muka, bahkan bisa kadang-kadang sampai ke leher. Oke, next ini ada dari Kanebo, yaitu Lunasol Skin Modeling Water Cream Foundation. Nah, ini tuh favorit aku banget. Don't like it. Maca nggak suka ini karena ini coveragenya super sheer, super light, dan rasanya emang kayak nggak pakai apa-apa. Kayak not even kayak pakai BB cream or CC cream, ini tuh bener-bener white banget. Tapi selain dari nggak suka dari si coveragenya itu, nggak suka packagingnya sih, karena ya ribet makainya harus Ya, untuk itu aku akuin sih karena ini nggak ada pumpnya, karena bentuknya kayak jar sebenarnya. Iya, di jar. Jadi ini tuh dia ada spatulanya. Jadi diambil pakai spatula, terus baru diolesin ke muka. Dan emang agak hassle sih ya dibanding sama foundation lain yang ada pump. Untuk tahan lama sih tahan lama banget, kayak keringetan, gomjos tuh nggak pecah sama sekali. Pokoknya I love this foundation. I don't like it. Nah, cuman kalau range-nya emang nggak terlalu banyak sih karena Range ini kan warnanya. iya, karena ini brand Asia banget kan ya. Punya aku aja yang COO3 itu sebenarnya masih terlalu light untuk aku, jadi aku butuh kayak banyak bronzing powder gitu biar bikin jadi sesuai sama kulit. Kalau dari aku next itu Estee Lauder Double Wear. Ini tuh foundation pertama yang high coverage aku punya. Don't like. Teksturnya tuh bener-bener thick, ya karena dia tuh high coverage banget kan, coveragenya bener-bener full on banget, jadi teksturnya tuh bener-bener creamy. Dan buat some people ini akan terasa berat sih di muka, hasilnya tuh agak matte to satin finish gitu. Tapi di gue ini somehow dead matte gitu, jadi kayak super matte. Tapi mungkin karena lo agak dry, normal. Mungkin ya. Kalau gue kan agak oily, jadi emang agak-agak glowy. Terus yang nggak disuka tuh ini gak ada pumpnya, which is dilihat tuh kayak berantakan gitu, dan menurut gue packaging kayak gini untuk sebuah foundation tuh nggak higienis dan sering jadi boros karena sering ketumpah, tuangnya tuh kebanyakan gitu. Susah Cuman kontrolnya ya. Cuma emang ini tuh kalau buat coveragenya yang pengen itu banget sih oke banget. Sayangnya ya gitu, nggak suka sama si packagingnya aja sih. Tapi so far ini tuh oke banget lah. Sama oil controlnya juga oke banget ya. Lumayan banget. Pokoknya kalau misalnya untuk yang buat berminyak tuh
oke banget sih. Dan dia nggak bikin pecah juga iya, sih. betul. Coveragenya sih gokil banget gitu. Jadi yang butuh Coverage yang on banget, ya silakan dipilih. Tapi dengan resiko, ya gampang tumpah. dan Tuh. tebel. Iya, tebel banget. Oke, next. Ini aku ada Chanel Perfection Lumiere. Nah, kalau si Chanel ini itu dari semuanya ini finishnya yang paling lebih ke matte sih. Cuman menurut aku ini nggak that matte. Jadi cukup dengan nambahin highlighter di sana sih. Bisa kelihatan dewy juga dengan ini, dan ini juga masih berasa kalau ini pakai foundation. Jadi cuman karena coveragenya bagus, udah gitu ini nggak bikin pecah-pecah walaupun udah dipakai beberapa jam. Cuman yang aku nggak suka oksidi aku, jadi setelah berjam-jam mulai berubah warna, jadi agak lebih gelap. Lebih orange gitu sih. Cuman nggak sampai ke tahap mengganggu, jadi aku tetap masukin Chanel Perfection Lumiere ini sebagai top 5 foundation. Dan dia dilengkapi sama SPF juga, dan SPF-nya nggak terlalu tinggi sih, SPF 10. Jadi untuk acara malam aku masih bisa berani pakai ini gitu. Nextnya itu ini foundation terakhir, yaitu Chanel Perfection Lumiere Velvet. I love it. Ini tuh kalau boleh dibilang dari packaging paling gue suka karena kecil banget, ringan banget. Walaupun size-nya sama sih, semuanya 30 mili, tapi ini tuh yang paling ringan karena dia nggak dari kaca, dia jadi dari plastik gitu. Terus Dulu tuh gue sempat mikir, ya ampun kecil banget sih, ya ampun ini bisa nggak sih bertahan lama? Ternyata padahal itu sama milinya sama. Sama milinya. Soalnya ini super ringan ya, Cek. Ringan banget, jadi buat traveling tuh ini oke banget lah. Terus kalau mau dibilang finishnya tuh hampir sama si Makeup Forever ini, tapi somehow si Chanel ini lebih ngasih coverage ke muka. Terus teksturnya juga lebih ini tuh bener-bener kayak matte, kayak bener-bener kayak pas udah di blend ke muka tuh kayak kulit aja gitu, nggak kayak pakai foundation, nggak berasa berat, nggak berasa kayak settle di muka gitu deh. Pokoknya ini enak banget dipakainya. Terus ya pokoknya ngeblendnya tuh nggak usah pakai tenaga. Iya, Jadi super kayak cuma blendable. Ini iya. tuh kayak nggak effort sama sekali ngeblend di muka. Aku suka banget sama ini juga sih. Kayak this is one of my kalau boleh milih lebih dari ini, aku akan menambahkan dia di dalamnya karena emang super light itu sih, Cel, yang gue suka. Iya, ini tuh light banget, terus buildable juga nggak sih? Buildable banget. Dan ini little goes a long way gitu nggak sih? Betul. Kayak walaupun dia nggak ada pumpnya, Dia nggak ada pump, tapi dia tuh ada kayak gini, which is kalau dituang tuh ya kita tetap bisa naker sih, iya, mau tetap bisa sebanyak. ngontrol sebanyak apa yang keluar gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang keluar kayak si ini tadi. Estee Lauder. Oh. Terus kayak pakai dikit aja tuh udah cukup Hmm, coverage. buat muka tuh ya udahlah, ini tuh udah kayak perfect banget. Cuman kalau memang yang punya banyak permasalahan kulit kayak bekas jerawat, Iya, yang agak scars. yang kelihatan banget, ya nggak bisa direkomend juga sih. Iya, nggak gitu. bisa mengharapkan ini untuk nge-cover semuanya. Tetap harus pakai bantuan concealer yang lebih heavy duty. Yep. Nah, itu tadi top 5, jadinya sih top 10 ya, karena 5 dan 5 equals 10. Top 5 foundation favorit aku dan top 5 foundation favoritnya Ocel dengan kondisi kulit kita yang berbeda. Aku yang lebih suka dewy finish. Kalau aku yang lebih suka matte to satin finish. Nah, jadi untuk kamu yang kebetulan lagi mencari, mau coba foundation high end dan lagi bingung mau nyari apa, mudah-mudahan dapat pencerahan ya dari video ini. Dan terus kalau ada request untuk review foundation lagi, mungkin yang dari drugstore atau high shade makeup, bisa kasih tahu aja, komen aja ya di bawah bawah ini. Dan untuk kalau misalnya foundation yang kalian mau beli nggak ada di sini, kalian mungkin bisa cek langsung reviewnya di femaledaily.com. So, thank you for watching. Bye.